warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aksi Lesma Yuni SPD. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 dengan program studi IPA di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTSN 3 Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka ujian kinerja PPG. Materi yang saya ajarkan adalah zat aditif dengan submateri pewarna alami dan buatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Keadaannya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Simbaldo, siap. Berdoa mulai. Dan dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Terus bagaimana kehadirannya? Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa itu nak? Ibrahim. Ada lagi? Wahid. Dan keterangannya apa? Izin ya. Keduanya izin. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, ada yang mau ibu tanyakan. Tadi ada jajan nggak di luar? Ada. Siapa yang jajan tadi di luar sebelum masuk? Nah, kalau gitu sehari-harinya di sekolah biasanya jajan apa saja? Minumannya contohnya apa? Es. Yang makanannya bagaimana? Berupa apa makanannya biasanya? Batagor, oke, bakso. Terus apa ye? Kan jajanan di luar ya? Nah, pakai saus gitu ya? Saus. Ada belanja snack? Ada juga. Nah, jadi begini, menurut Anda jajanan seperti tadi itu baik nggak untuk dikonsumsi? Tidak. Ya, kenapa tidak baik untuk dikonsumsi? Nah, contoh jawabannya, lebih jelasnya nanti kita akan pelajari ya dengan kegiatan kita hari ini. Baik, kalau gitu Ibu akan tampilkan gambar. Silakan perhatikan ke depan. Ibu minta di sini Anda buat pendapatnya tentang gambar yang ada di depan. Pak, siapa? Kita tangan ini apa namanya ini gambar satu? Jenisnya minuman. Pak. Yang kedua minuman kemasan ya. Dari segi apa Anda melihat gambar itu? Silakan bebas. Nah, bagaimana warnanya? Warna-warni. Nah, mengapa Anda ingin membeli ini? Rasanya enak. Rasanya enak. Dari mana tahu rasanya enak? Dari warna. Ya. Dari warna. Jadi misalnya kalau warna kuning misalnya, itu seperti apa rasanya? Jeruk, oke. Apa lagi? Yang kuning, mangga, gitu kan? Nah, oke. Kalau yang kemasan ini ada yang suka dengan yang nomor 2? Nah, kenapa? Rasa juga? Karena rasanya. Ya. Ini berbagai macam rasa yang ditawarkan dari minuman ini dan termasuk dari warnanya Anda bisa melihat rasanya. Baik, bagus. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang zat aditif
bahwa warna-warni pada makanan dan minuman seringkali menggugah selera kita menyantapnya. Namun kita mesti lebih hati-hati nih, karena ada saja oknum yang membuat makanan gunakan pewarna berbahaya. Tim telusuri keberadaannya di masyarakat, apakah masih marak atau tidak? Berikut penelusurannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Ada saja yang dilakukan para pembuat kuliner demi membuat makanan atau minuman olahan yang terlihat menarik. Bentuknya yang unik, kemasannya yang kreatif, atau tampilannya yang dibuat warna-warni. Namun olahan makanan atau minuman berwarna ternyata tak selamanya aman. Terlebih jika pewarna yang digunakan adalah buatan. Hasil lembaga riset Australia temukan 75% anak-anak alami peningkatan perilaku dan fokus pikiran saat berhenti konsumsi pewarna makanan buatan. Pewarna yang beredar di masyarakat sebenarnya ada dua macam, alami dan buatan. Pewarna alami biasanya diambil dari sari-sari buah, aneka rempah, atau daun tertentu. Sementara pewarna buatan biasanya dibuat dari sari-sari bahan alami yang ditambah perasa kimia dalam batas yang diperbolehkan. Namun belakangan yang bikin resah adalah oknum nakal yang menggunakan pewarna tekstil atau kimia lain ke dalam campuran makanan atau minuman. Pemerintah setidaknya melarang penggunaan 4 jenis pewarna karena dianggap berbahaya, yakni Rodamin B, Methanol Yellow, Alura Red, dan Sunset Yellow. Dengan mencatat dari tahun ke tahun baru saja ditemukan keberadaan dari masyarakat. Tahun 2019 di Yogyakarta misalnya. Kini tim telusuri bagaimana peredaran makanan atau minuman berwarna di ibu kota. Bintang hijau ya? Dari bahan apa itu Pak? Hah? Daun ya? Ada segini nggak? Campurannya? Ada ya? Kalau ini apa ini Pak? Sirupnya dari bahan apa itu Pak? Oh, semuanya gula? Namanya itu kan Oh, bahan alami Pak ya, tapi kalau kayak gini bisa pakai kayak campuran kayak pewarna buatan gitu nggak Pak? Ada ya? Warna. Kalau ini bahannya dari apa Pak? Gula nggak? Oh, pakai alami buah-buahan ya? Nggak ada campuran kayak warna atau apa gitu ya? Itu tadi para pedagang makanan atau minuman ya. Timnya telusuri lagi sejumlah pedagang di pasar kawasan Depok, Jawa Barat. Dari salah satu pedagang kami dapatkan kisah makanan atau minuman yang mungkin menggunakan pewarna berbahaya biasanya pahit rasa. Yang paling pertama sekali bahaya di sini karena minumnya lapis tadi. Jadi lapis tadi itu ada orang air tadi itu rasanya memang baik banget. Kami juga dapatkan fakta pewarna berbahaya ternyata bisa didapatkan dengan mudah dan harganya sangat miring hingga Rp1.000 per bungkusnya. Sementara kisaran pewarna buatan untuk makanan atau minuman di pasar ini dijual Rp6.000 per bungkus. Menurut Arti Nirwanawati, ahli gizi, makanan atau minuman berwarna bukan dilarang, boleh dikonsumsi tapi dalam batas tertentu. Kita sebagai orang awam, gimana cara membedakannya tuh? Biasanya dengan bau ya, dengan bau. Kalau dia pewarnaan alami seperti daun pandan, daun putih lebih harum. Dengan pewarna sintetis dia kurang baunya atau tidak ada bau sama sekali. Kemudian warnanya, kalau dia pewarna sintetis itu terlalu mencolok, kuning, merah ya. Kemudian tapi kalau dia pewarnaan alami dia tidak terlalu terang. Kita biasanya kalau terlalu banyak atau biasa badan ini tidak terbiasa dengan minuman asing ya, kita akan mual. Kemudian diperparah dengan muntah. Akan terjadi iritasi di saluran cerna ya. Good people, mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan bahan dan sifatnya buatan sekali lagi bukan dilarang loh ya, termasuk yang mengandung pewarna. Namun sebaiknya tetap saja supaya tenang gunakan bahan alami. Dea Gita, Oktabari, dalam Komunitas melaporkan untuknya. Hai, gimana Nanda? Ya, gue beri waktu untuk membuat pertanyaannya. Silakan diberikan pertanyaannya yang akan kita jadikan rumusan masalah. Itu untuk kita bersama. Nanda, sudah ada pertanyaannya?
Ya, siapa yang mau bertanya? Yang pertama. Iya, silakan. Nadia. Pertanyaannya? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan Dapat dilakukan untuk menghindari pemakaian pewarna buatan? Madani ya? Madani? Bagaimana cara membedakan pewarna alam dan pewarna buatan? Alami Dan pewarna buatan. dan pewarna buatan. Oke, satu lagi. Ozan, Bagaimana upaya bagaimana upaya upaya mengurangi yang dilakukan ya, yang dilakukan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dampak dari pewarna buatan. dari pewarna buatan. Jadi kita akan gunakan rumusan masalah yang ada di papan ini. Karena kita akan melakukan percobaan, kita gunakan yang nomor 2 ya. Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan. Terus yang terakhir atau yang kedua, kita akan mencari solusi kan ya. Berarti yang mana kita pakai? Rumusan masalah yang ketiga. Oke, bagaimana upaya dilakukan untuk mengurangi dampak dari konsumsi mungkin ya pewarna buatan. Baik, seperti biasa. Nah, Nanda kan sudah bentuk kelompok nih ya. Sudah duduk per kelompok? Sudah lengkap kelompoknya? Ya, oke, tadi ada yang tidak hadir gitu ya. Baik, kita sudah ada 6 kelompok. Nanda seperti biasa diskusikan nanti ya rumusan masalah ini. Oke, akan ditampilkan LKPD-nya. Ini yang lainnya Pak. Oke, silakan dibuka LKPD yang sudah dapat LKPD. Yang lainnya boleh melihat ke depan di papan. Itu bentuk LKPD kita. Ya. Dengan judul uji pewarna alami dan pewarna buatan pada minuman. Kita khususkan sekarang ini dulu untuk minuman ya. Buatkan nama kelompoknya seperti biasa. Ini ada rumusan masalah. Nanda catatkan rumusan masalah tadi ke dalam ini. Oke. Ya, Ibu beri waktu studi literasi menggunakan handphonenya. Ada barcode 3 barcode. Barcode ini dibagi masing-masingnya. Kan ada 4 orang nih satu kelompok. Nah, bagi barcode 1 siapa? 2, 3. Ya. Kemudian melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan ini adalah praktikumnya, dan nanti setelah mendapatkan hasil, namanya data hasil pengamatan, masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada analisis data berdasarkan pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan gunakan HP-nya, kita adakan pretest. Oke, silakan lakukan pretest. Itu kasih waktu lebih kurang 5 menit ya. Oke. Mana Nanda, sudah selesai? Sudah. Baik. Kita lanjutkan dengan diskusi. Perhatikan LKPD yang sudah dibagikan pada masing-masing kelompoknya. Ya. Setelah dijelaskan tadi LKPD-nya, silakan diisikan nama-nama ya. Seperti tadi nama
Sudah ya. Selanjutnya kegiatan Anda belajar ya, itu kajian atau studi literasi. Lebih kurang 10 menit dari sekarang. Silakan dibuka HP-nya lagi. Di sini ada barcode bagi anggota kelompoknya. Mereka untuk belajar masing-masing barcode. Oke. Selanjutnya apa? Kita akan adakan penyelidikan. Penyelidikan kita sekarang adalah praktek ya. Namanya uji pewarna alami dan pewarna buatan. Pada masing-masing kelompok itu disediakan bahan-bahannya dan alatnya. Baik, untuk kerapian, Ibu minta masing-masing kelompoknya mengambil alat depan di belakang dan letakkan di atas meja. Ya, baik. Yang pertama kelompok 1, silakan. Boleh berdua ya, silakan kelompok 2 juga boleh lanjut berdua. Oke, kelompok 3. Apa ya? Silakan lakukan kegiatan penyelidikan ini ya. Ibu beri waktu lebih kurang 20 menit tadi sekarang. Dan tambahkan kata sebelum. Ibu juga akan melakukan penilaian ya, penilaian kerja kelompok naga ya kan. Airnya. Itu yang dikasih lalu. Ya. Yang kosong dikasih lalu. Jadi satu tempat terpisah. Ini kan untuk apanya? Direktornya. Ya, itu sudah kami kajian. Ada satu yang belum ibu tulis. Kasih lemon ya. Melon ada? Lemon. Yang belum tulis lemon. Penyanyi Pak. Itu namanya apa? Jas jus, jus melon, jas jus lemon, sama itu strawberry itu namanya. Silakan itu kasih deterjen. Yang sesudah saja ya, satu sendok aja dulu. Yang sesudah. Ya dilarutkan terus. Kalau dulu saya kasih deterjen. Ya. Masukkan deterjennya. Ya, apa warnanya yang muncul? Dia pada baik, dilanjutkan dengan analisis dan kesimpulan sampai solusi. Kasih waktu lagi ya, sekitar 20 menit. Karena tidak baik untuk Sudah selesai Nada? PPD-nya sudah diisi. Baik, kita lanjutkan dengan presentasi. Presentasinya dilakukan di
tempat duduk kelompok masing-masing saja. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1, oke, silakan berdiri. 1 orang saja menyampaikan, nanti bertanya kepada kelompok lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke sana. Kami dari Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Rumusan masalah. Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari pewarna buatan? Data hasil pengamatan. Nama bahan yang diuji. 1. Daun suji. Perubahan warna. Sebelum diberi larutan deterjen hingga pekat, sesudah diberi larutan deterjen agak kecoklatan. Jenis pewarna alami. 2. Kunyit. Oranye. Sesudah diberi larutan deterjen merah hati alami. 4. Ketiga, naga. Warna sebelum diberi larutan deterjen pink keunguan, setelah ungu pekat. Jadi jenis warna alami. Pinto strawberry, merah terang, tetap warna buatan. Just juice lemon, kuning. Setelah diberi kuning hambar, warna buatan. 6. Just juice melon, hijau. Setelah diberi deterjen hijau hambar, warna buatan. Analisis data. 1. Sebutkan jenis minuman yang mengandung warna alami. Jus naga. 2. Sebutkan jenis minuman yang mengandung warna buatan. Just juice, pinto, dan lain-lain. 3. Bagaimanakah perbedaan warna sebelum dan sesudah diberi larutan deterjen pada warna alami? Mengalami perubahan warna yang sangat berbeda dari warna sebelumnya. 4. Bagaimanakah perbedaan warna sebelum dan sesudah diberi larutan deterjen pada warna buatan? Tidak ada perubahan sama sekali. 5. Berikan pendapatmu tentang dampak dari terlalu sering mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung warna buatan terhadap kesehatan. 1. Membuat sakit perut. 2. Menyebabkan batuk. 3. Menyebabkan gangguan kesehatan. Kesimpulan. 1. Apakah yang dapat disimpulkan dari kegiatan praktikum yang telah kamu lakukan? Dari kegiatan praktikum kita dapat melihat perbedaan antara pewarna alami dan pewarna buatan. 2. Pemecahan masalah. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak buruk dan penggunaan pewarna buatan? 1. Kurangi mengonsumsi minuman yang memakai pewarna buatan. 2. Memilih-milih makanan saat membeli makanan dan minuman. 3. Mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? saya dari kelompok 2. Apa saja contoh gangguan kesehatan akibat dari konsumsi warna Coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja contoh gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi warna buatan aditif, yaitu batuk, sakit perut, pusing, dan gangguan penyakit lainnya. Bagaimana kelompoknya? Hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi dari kelompok kami tentang pewarna alami dan pewarna buatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari pewarna buatan? Hasil pengamatan. Nama bahan yang diuji. 1. Ekstrak kunyit. Sebelum diberi larutan deterjen warna oranye, sudah diberi larutan deterjen merah kecoklatan. Jenis warna alami. 2. Ekstrak kuah naga. Sebelum diberi larutan deterjen warna pink, sudah diberi larutan deterjen warna ungu. Jenis warna alami. 3. Ekstrak daun suji. Sebelum diberi larutan deterjen warna hijau, sudah diberi larutan deterjen warna hijau gelap. Jenis warna alami. 4. Pinto strawberry.
Sebelum diberi larutan deterjen berterang, sudah diberi larutan deterjen merah gelap, jenis warna buatan. 5. Jus melon. Sebelum diberi larutan deterjen warna kuning, sudah diberi larutan deterjen tetap warna kuning, jenis warna buatan. 6. Jus melon. Sebelum diberi larutan deterjen warna hijau muda, sudah diberi larutan deterjen tetap berwarna hijau muda, jenis warna buatan. Analisis data. 1. Sebutkan jenis makanan yang mengandung pewarna alami. Buah naga. Sebutkan 2. Sebutkan jenis minuman yang mengandung pewarna buatan. Pintu strawberry, jus melon, dan jus lemon. 3. Bagaimanakah perbedaan warna sebelum dan sudah diberi larutan deterjen pada pewarna alami? Mengalami banyak perubahan. 4. Bagaimana perbedaan warna sebelum dan sudah diberi larutan deterjen pada pewarna buatan? Mempunyai sedikit perubahan. 5. Berikan pendapatmu tentang dampak dan film mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung pewarna buatan terhadap kesehatan. Bisa menyebabkan tenggorokan sakit dan yang paling normal dan paling parah menyebabkan kecelakaan. 2. Bagaimana sikapmu setelah mengetahui makanan dan minuman yang mengandung pewarna buatan yang ada di sekitarmu? Kita mulai berhati-hati memilih makanan dan minuman yang berbahan pewarna buatan karena banyak mengandung bahan-bahan yang tidak sehat. Solusi pemecahan masalah. 1. Bagaimana upaya dapat dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan pewarna buatan? 1. Kita harus mengetahui bahwa pewarna buatan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. 2. Memberi makanan yang sudah dijamin aman oleh pemerintah. 3. Memilih makanan dengan bukan perhatian. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Apa saja perubahan yang terjadi pada pewarna alami setelah diberi deterjen? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jenis pewarna alami jika akan diberi deterjen akan mengalami banyak perubahan seperti kunyit yang awalnya oranye jadi kecoklatan, ekstra buah naga yang awalnya warna pink jadi warna ungu, dan ekstra daun suji yang awalnya warna hijau menjadi hijau gelap. Sekian, terima kasih. Itu lagi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan rumusan masalah. Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari pewarna buatan? Nama bahan yang diuji: ekstra kunyit. Sebelum diberi larutan deterjen orange, sesudah diberi larutan deterjen merah kecoklatan, jenis pewarna alami. Ekstra buah naga merah. Sebelum diberi larutan deterjen merah, sesudah diberi larutan deterjen ungu, jenis pewarna alami. Ekstra daun pandan atau suji. Sebelum diberi larutan deterjen hijau, sesudah diberi larutan deterjen hijau gelap, jenis pewarna alami. Jus melon. Sebelum diberi larutan deterjen hijau, sesudah diberi larutan deterjen hijau, jenis pewarna buatan. Jus lemon. Sebelum diberi larutan deterjen kuning, sesudah diberi larutan deterjen kuning, jenis pewarna buatan. Pintu strawberry. Sebelum diberi larutan deterjen merah, sesudah diberi larutan deterjen merah, jenis pewarna buatan. Analisis data. Sebutkan jenis minuman yang mengandung pewarna alami: kunyit, buah naga, daun pandan atau suji. Sebutkan jenis minuman yang mengandung pewarna buatan: jus melon, jus lemon, pintu strawberry. Bagaimanakah perbedaan warna sebelum dan sesudah diberi larutan deterjen pada pewarna alami? Pewarna alami akan berubah warnanya. Bagaimana perbedaan warna sebelum dan sesudah diberi larutan deterjen pada pewarna buatan? Pewarna buatan warnanya tetap seperti semula. Berikan pendapat tentang dampak dari
Adakah yang mau Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menanyakan itu. Apakah ada pewarna buatan pada makanan dan sebutkan contoh makanannya. Sekian, terima kasih. Kami jawab pertanyaan dari kelompok 6. Apakah ada pewarna buatan pada makanan dan sebutkan makanannya? Ada, yaitu saus, snack, dan lain-lain. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan satu pertanyaan. Kenapa pewarna buatan sangat berbahaya bagi kesehatan dan kenapa kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa pewarna buatan sangat berbahaya bagi kesehatan? Karena bisa mengakibatkan gatal, asma, dan tumbuhan tumor. Bahkan pewarna buatan bisa menyebabkan kerusakan dari rambut seperti luka merah dan diabetes. Bagaimana jawaban dari kelompok ini? Apakah sudah puas? Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kelompok yang tampil sudah menunjukkan hasilnya yang bagus ya. Jadi kita sama-sama ini yang menarik kesimpulan bagaimana hasil dari kegiatan kita hari ini ya. Apa saja itu yang kita lakukan tadi? Praktek ya. Untuk praktek ini apa yang mendapat kita simpulkan? Zat yang kita teliti atau selidiki adalah berupa pewarna. Pewarna ini ada dua macam. Ada pewarna alami dan pewarna buatan. Gimana kalau dengan pewarna alami setelah kita uji? Warnanya ada berapa? Oke, semuanya sama hasilnya? Sama ya. Seharusnya ini kalau untuk pewarna alami setelah diberikan deterjen atau indikator basah, itu basah itu ya, dia akan berubah warna. Apapun itu warnanya, bisa saja tergantung dengan deterjen ya, jenis deterjennya. Sedangkan pewarna buatan, apa yang terjadi? Tidak dari apa-apa atau tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Jadi seharusnya itu ya. Nah, nanti ada kelompok tadi yang mengatakan ada perubahan warna, itu mungkin ada sedikit nampak saja. Tapi seharusnya itu tidak ada perubahan warna yang signifikan. Apalagi yang bisa kita simpulkan? Bahwa pewarna buatan ini tidak boleh kita konsumsi secara berlebihan. Kenapa? Bisa menimbulkan Pusing lagi, bisa tidur, gatal, kita sudah berlebihan, itu terlalu banyak bisa pusing, malahan ada orang yang sakit sampai meninggal dunia. Betul kan? Nah, baik, ada yang ingin tanyakan? Nah, jadi itu mengenai statistik khusus pewarna alami dan buatan. Nah, sekarang kita lanjut namanya refleksi. Coba ada anak ibu yang mau menyampaikan bagaimana kegiatan kita tadi, di mana letak kesulitannya, ya? Atau di bagian mana yang menyenangkan? Oke, boleh, silakan. Nadia boleh, silakan. Nadia. Kesulitannya mana? Pewarna itu tadi ya, dilihat mengumpulkan pewarnanya itu tadi tidak mudah ya, kesulitan kita harus dibantu. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak silakan Anda kerjakan evaluasi kita itu post test. Post test tadi silakan dikerjakan dengan HP-nya masing-masing. Selesai? Sudah ada peningkatan hasil tesnya? Ada. Baik, yang KPD-nya dikumpulkan ya ke depan. Satu per kelompok. Baik, selesai kegiatan kita. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Kita tutup pembelajaran kita hari ini.